Selamat datang semuanya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin dekat banget sama kehidupan kita. Kita akan coba bongkar gimana sih sebuah pola asuh yang keliru, yang mungkin kita sebut toksik ya, itu ternyata dampaknya nggak berhenti di anak, tapi bisa menjalar gitu, kayak efek domino, dan mendaratnya di generasi berikutnya. Di cucu. Dan untuk membedah ini kita punya satu sumber utama yang kuat banget. Sebuah artikel edukatif dari Habataya dan Yayasan Karya Peduli Warga. Judulnya Eksplorasi Dampak Intergenerasional. Ini bukan sekedar tulisan biasa, tapi kayak semacam peta buat melacak jejak luka. Betul. Jadi tujuan kita hari ini sebetulnya simple, mau menyalakan lampu kesadaran. Apalagi di konteks Indonesia, kan keluarga itu segalanya. Kita mau lihat jangan-jangan ada siklus trauma yang tanpa sadar muter terus di keluarga kita, dan yang paling penting, gimana cara stopnya? Dan yang menarik, pintu masuk kita buat ngertiin konsep segede generasional trauma ini justru datang dari sesuatu yang kecil banget dan personal. Sebuah percakapan keluarga. Dari situ kita bisa lihat gimana luka batin itu diwariskan. Bukan lewat darah loh, tapi lewat kata-kata dan perilaku. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di sumber ini ada contoh konkret. Sebuah dialog antara seorang ibu dan anaknya yang lagi kesulitan finansial. Dari situ aja, pola racunnya tuh langsung kelihatan. Apa sih yang paling nonjol dari sikap si ibu ini? Ada 3 hal yang langsung kentara sih. Pertama, sikap yang ngerasa paling tahu dan selalu negatif. Anaknya cerita lagi susah, respons pertamanya bukan empati. Tapi malah, tuh kan, sudah ibu bilang? Ah, itu klasik banget. Klasik kan? Kedua, kebiasaan membanding-bandingkan. Itu senjata paling nyakitin dalam pengasuhan. Dan yang ketiga, ini sering banget kejadian, niatnya nolong, tapi caranya salah total. Anaknya butuh uang buat kebutuhan harian, ibunya malah nawarin investasi. Itu kan kayak ngomong sama tembok ya. Di artikel ini digambarin perasaan si anak itu dengan satu kata yang kuat banget, dia merasa seperti budak. Dan yang bikin ini jadi pola beracun itu pas ibunya merespon. Ibu dulu juga susah tapi bisa mandiri. Nah, Seolah penderitaan dia di masa lalu itu jadi tiket untuk nggak peduli sama penderitaan anaknya sekarang. dan argumen kemandirian paksa itu, itulah bibitnya. Itu bukan sekedar obrolan keluarga yang alot. Itu momen di mana trauma diwariskan secara verbal. Si ibu itu lagi ngajarin ke anaknya, perasaan kamu nggak penting, yang penting itu bertahan hidup dengan caraku. Ini yang namanya siklus kemiskinan emosional. Lukanya nggak sembuh, tapi dioper. Nah, di sini nih bagian yang paling bikin merinding. Artikelnya menjelasin gimana operan luka ini akhirnya